Selamat berjumpa lagi di resensi roman Sunda. Kali ini kita akan meresensi satu roman pendek, judulnya Payung Butut, yang ditulis oleh Ahmad Bakri. Di episode sebelumnya kita sedikit sempat disinggung juga mengenai Ahmad Bakri dalam salah satu bukunya. Sebenarnya itu buku kumpulan cerita serial Wahajidul Hamid yang diberi judul Lempuh Yuni. Ahmad Bakri sendiri merupakan beberapa orang menjulukinya sebagai penulis roman Sunda yang sangat produktif gitu, dan sangat populer dan banyak digemari oleh masyarakat. Si tulisannya itu sangat sangat ditunggu-tunggu oleh pembaca. Dia banyak menulis di majalah Sunda seperti di Maklai dan majalah-majalah lainnya. Ya, pada kurun akhirnya tuh memang banyak tulisannya yang dimuat di Maklai. Dan ini tuh sebenarnya ditulis tahun 1967 dan mendapatkan penghargaan sebagai mendapatkan penghargaan dalam lomba menulis yang diselenggarakan oleh IKP Jabar tahun 1967. Ceritanya sendiri cukup ringan, tapi si temanya disajikan dalam obrolan sehari-hari juga, mirip dengan Muhammad Amri gaya bertuturnya gitu. Ada yang bilang juga Ahmad Bakri itu disebut sebagai penerus gaya realisnya Muhammad Amri. Dan ceritanya memang dibangun dalam dialog keseharian, jadi sangat nyata, sangat dekat dengan lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Jadi bacanya juga nggak terlalu berat, tapi si temanya cukup universal sih, cukup bagus. Temanya sendiri mengenai silsilah dan darah gitu. Mengapa silsilah dan darah gitu? Kan ini ada istilah atau peribahasa dalam bahasa Sunda, agul ku payung butut, atau bangga dengan payung butut gitu, atau payung yang sudah jelek. Itu tuh sebenarnya diartikan sebagai orang yang sangat membanggakan asal usul atau silsilah keluarganya atau terah keluarganya. Biasanya tuh mereka berasal dari golongan bangsawan atau yang disebut dengan menak. Mereka sangat membanggakan asal usul keturunan mereka. Mungkin kalau di Jawa ada bibit bebet bobot. Nah, itulah yang disoroti oleh Ahmad Bakri dalam Payung Butut ini. Orang bangsawan atau menak itu kan ada istilah juga bahwa mereka berdarah biru. Padahal kan warna darah kan kita semua udah tahu warnanya itu merah gitu. Tapi kalau untuk bangsawan, mereka membahasakannya mereka punya darah yang berbeda dengan darah rakyat jelata. Darahnya itu darah bangsawan, darah biru. Nah, apa hubungannya dengan cerita dalam novel ini? Karena cerita dalam novel ini tuh ceritanya tentang zaman sebelum Perang Dunia Kedua. Ini tuh di salah satu desa di Priangan gitu, digambarkannya tuh tentang seorang naib atau pemuka agama dahulu, jabatan pemuka agama dahulu di satu kewadanaan. Naib ini tuh naib baru yang menggantikan naib sebelumnya. Naib baru ini tuh ternyata walaupun sebenarnya perilakunya umumnya baik, tapi dia sangat mengagung-agungkan asal usulnya. Ketika dia diminta menceritakan di permulaan cerita saja sudah
diceritakan bahwa dia tuh asal usul saya berasal dari eh, leluhur saya ini, dan ya, ditulisnya tuh dalam diceritakan bahwa di kalangan Sunda tuh bila merunut silsilah tuh biasanya dengan menyebutkan apa putra siapa gitu, atau kalau setelah dikenal periode Islam biasanya bin atau binti, bin siapa, bin Raden Anu, binti Raden Anu gitu. Nah, orang ini tuh kemudian sebenarnya si naib baru ini yang sangat membanggakan keturunan dan asal usulnya tuh memiliki seorang anak gadis yang menjalin hubungan dengan seorang putra Kuwu atau Kuwu itu selevel dengan kepala desa lah. Tapi kemudian walaupun keduanya saling mencintai, si naib ini, tokoh naib ini kemudian tidak menyetujui hubungan putrinya dengan anak Kuwu ini karena merasa bahwa derajat Kuwu itu tidak sebanding dengan derajat keluarganya yang berasal dari keturunan bangsawan, padahal sama-sama memiliki jabatan gitu, walaupun hanya seorang Kuwu. Bahkan sampai lamaran dari putra Kuwu ini kemudian ditolak oleh tokoh naib ini. Dari situ timbullah sakit hati. Malahan kemudian si putrinya ini, putri dari sang naib ini kemudian dijodohkan dengan laki-laki lain yang dirasa memiliki derajat dan asal usul keturunan yang sebanding. Tapi kemudian ada satu tragedi, si putri dari si naib ini kemudian jatuh sakit. Nama tokoh si putrinya Ki Naib ini tuh namanya Neng Ebah, sedangkan nama tokoh pacarnya tuh namanya Suganda. Nah, Neng Ebah ini kemudian jatuh sakit dan tidak sembuh-sembuh, diobati di kampung, kemudian sampai harus dibawa ke rumah sakit di kota, dan ternyata dia menderita penyakit yang memerlukan operasi dan transfusi darah. Nah, Ki Naib ini kemudian meminta, sebenarnya gampang aja sih meminta tolong gitu, untuk ke warga di kampung tersebut untuk melakukan donor darah. Tapi karena perilaku Naib tersebut sangat membanggakan asal usulnya sebagai bangsawan atau menak yang berdarah biru, tetangga-tetangganya tuh atau warga kampungnya tuh merasa enggan untuk menolong karena takut bahwa darah mereka yang sebagai darah rakyat biasa, rakyat jelata, akan mencemari darah bangsawan si keluarga Naib ini kalau mereka melakukan transfusi darah. Akhirnya kemudian sosok Suganda ini kemudian yang memberikan atau memberanikan diri untuk mendonorkan darahnya untuk ketika itu mantan kekasihnya Neng Ebah itu. Dari situ tuh ya sebenarnya ironi gitu, bangsawan yang sebenarnya memiliki darah yang sama dengan mungkin hanya istilah saja, bahwa mereka memiliki derajat yang lebih tinggi dari derajat orang biasa, bahkan darah pun sebenarnya sama, tapi karena perilakunya yang sangat mungkin bisa dibilang mengagung-agungkan atau sangat sombong dengan kebangsawanannya tuh, jadi berbalik kepada dirinya sendiri ketika mereka mendapatkan kesulitan. Akhirnya
ya pada akhirnya mereka akan meminta bantuan ke tetangga-tetangganya juga. Ini itu sih mungkin kisah dari payung butut ini, sederhana aja, dan si bukunya juga tidak terlalu tebal, bahkan ada disebutkan juga memang sebuah roman pendek. Kan ada istilah kalau cerita pendek dalam bahasa Sunda itu carpon, cerita pondok. Ini pun ya memang roman, tapi romannya tidak terlalu tebal, roman pendek aja. Mungkin istilahnya bisa disebut juga novelet atau ya novelet. Ahmad Bakri sendiri sebenarnya lebih dikenal, ada cerita-cerita lainnya atau buku-buku lainnya tuh yang mungkin bisa diresensi di lain waktu. Itu tuh ceritanya banyak juga yang tentang cerita bergaya detektif, selalu ada dihubungkan dengan satu teka-teki yang kemudian sepanjang cerita dicari pelakunya, siapa pelaku dalam cerita tersebut. Dalam salah satu contoh, mungkin di lain kesempatan bisa diresensi juga, ada Rajapati di Pananjung atau pembunuhan di Pananjung. Ada juga bahkan cerita yang sebenarnya cerita roman yang berkisah tentang hubungan keluarga seperti potret, tapi di situ juga memiliki satu teka-teki. Nah, mungkin di lain kesempatan kita akan meresensi novel-novel lain dari Ahmad Bakri karena lumayan banyak dan lumayan bagus untuk bisa diperkenalkan ulang ke khalayak ramai tentang karya-karya Ahmad Bakri. Ini 2003, ini cetakan tahun 2013. Sempat juga dicetak oleh penerbit Rahmat Sijulang. Ini sekitar tahun 84. Ini sebenarnya cetakan sendiri. Ini cetakan ketiga dari penerbit Rahmat Sijulang tahun 91. Ini format bukunya lebih kecil, hampir seperti format buku saku. Ini lebih besar. Ahmad Bakri sendiri ya ini sosoknya ini, tapi ini sosoknya dilahirkan di Rancah, Ciamis tahun 1917. Sempat menulis untuk Balai Pustaka tapi kemudian ditolak tahun 1937, dan kemudian aktif menulis kembali sekitar tahun 65 atau 66. Dan Payung Butut sendiri diterbitkan tahun 67 tadi, sempat disinggung di awal resensi, dan memperoleh penghargaan sebagai karya mendapatkan hadiah dalam sayembara penulisan yang diadakan oleh IKP Jawa Barat. Karya-karya lainnya selain yang tadi dua disebutkan, ada Rajapati di Pananjung, Sengit di Pulung Asih, ada juga banyak, ada juga Kabandang Kukuda Lumping. Ini cerita anak-anak, ada juga Saudagar Batik, ada banyak lah, karena tadi Ahmad Bakri tergolong penulis sastra Sunda yang produktif. Mungkin sampai di sini dulu untuk resensi roman Sunda Payung Butut karya Ahmad Bakri. Jika ada saran atau usulan untuk resensi buku-buku karya sastrawan Sunda lainnya, bisa memberikan komen di video ini. Terima kasih.